Halo sahabat Pedang Utara, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita dari Sang Legenda part ke-18. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi sahabat yang baru bergabung, baiknya menekan tombol like dan komen terlebih dahulu. Bantu admin untuk mengembangkan channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, terlihat Rizky yang begitu gembira berusaha berlari menghindari pengawasan anggota Circle. Kita lalu diperlihatkan para petinggi Circle yang dipimpin oleh Charles yang berusaha mengejar Rizky dan Frey. Mereka lalu berhenti di sebuah persimpangan. Charles lalu berkata, "Kita kehilangan mereka." Cepat sekali kedua orang itu berlari. Charles lalu memerintahkan seluruh anggota Circle untuk berpencar mencari keberadaan Rizky dan Frey. Kita lalu diperlihatkan keberadaan Rizky dan Frey. Sambil tersenyum Rizky berkata, "Frey, tadi itu ternyata cukup menyenangkan juga. Oh ya Frey, sekarang masuklah ke dalam dan ambil topengnya. Akan ada seorang pria dengan topi usang di dalam. Topeng itu mampu menekan kekuatan Devinmu. Kita harus benar-benar menyembunyikan identitasmu jika kita ingin berpartisipasi dalam pertemuan itu. Apa kau tidak ikut masuk ke dalam, Rizky?" Rizky lalu berkata, "Pria yang tadi aku sebutkan adalah bawahan Lord. Jika kita masuk bersama, maka akan ketahuan jika kau adalah pengikutku." Terlihat Frey yang sedang masuk ke dalam. Sambil menyusuri tangga satu demi satu, Frey berucap, "Tangga ini tidak ada habisnya. Ternyata di Luonap ada juga tempat seperti ini." Selang beberapa lama, Frey tiba di suatu tempat. Ini toko barang antik. Namun tiba-tiba seorang wanita menyapa Frey. "Selamat datang. Bagaimana bisa kau sampai di sini?" Frey lalu berucap, "Golem." Seseorang dari balik tirai lalu berkata, "Sepertinya tamu kita kali ini memiliki mata yang tajam." Sambil tersenyum pria itu kembali berucap, "Kembalilah ke dalam, Eli. Sepertinya aku sendiri yang harus melayani pelanggan kita yang satu ini. Selamat datang di toko Hector dan aku adalah pemiliknya. Panggil saja aku Hector." Topi usang. Jadi dia yang dimaksud oleh Rizky. Hector lalu berucap, "Kau sepertinya pelanggan yang tak banyak bicara. Kau kesini pasti untuk ini, benar kan?" Frey lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil topeng itu. Sontak Hector terbelalak melihat gelang yang dikenakan oleh Frey. Hector lalu kembali berkata, "Gelang itu, tolong tunjukkan gelang itu padaku. Meskipun aku tidak yakin apa sebenarnya gelang itu, tapi aku bisa tahu itu adalah item yang luar biasa. Jika tebakanku benar, item itu pasti berasal dari era cahaya." Frey lalu berkata, "Maafkan aku Hector, tapi ini benda terlarang. Memang sangat bagus memiliki semangat untuk meneliti, tapi tidak untuk yang satu ini." Dengan wajah menyeramkan, Hector lalu berkata, "Sepertinya kau tidak akan mendengarkan sebuah perkataan. Kau harus berhenti selagi kau bisa, Hector." Tiba-tiba Frey terkejut melihat Hector bersujud sambil berucap, "Aku mohon, tolong biarkan aku melihatnya sekali." Jadi ini maksudmu? Membingungkan sekali. Hector lalu menarik jubah Frey sambil berkata, "Sekali saja, biarkan aku menyentuhnya sekali saja. Satu sentuhan saja, mumpung ada kesempatan." Astaga, dia tidak tahu malu dan ngeyel sekali. Kita lalu diperlihatkan mereka berdua yang sudah bersantai. Frey lalu berucap, "Hector, apakah mungkin untuk membuat golem dengan 1 juta mana energi?" "Apa? 1 juta energi mana? Apa kau memilikinya?" "Tidak," ucap Frey. "Aku cuma bertanya." Ini mah susah," ucap Hector. "Haduh, sudah kuduga. Alkemis terbaik yang kukenal berkata padaku kalau itu benar-benar mustahil." "Hah? Alkemis terbaik? Alkemis yang mana yang kau maksud? Dengarkan baik-baik. Hanya ada 3 alkemis kelas atas di benua ini. Yang pertama adalah Master Menara Lantai ke-11.
Bukankah hanya ada 11 menara sihir? Ada yang ke-11. Master menara sihir ke-11 adalah salah satu pelindung rahasia kerajaan Kaskau. Yang kedua adalah Arkilik, jauh di utara di padang salju. Dan yang terakhir itu aku. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Sudahlah, yang ini berapa harganya? Tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan ini, Hector. Dengan wajah murung, Hector berkata, "Aku benar-benar tidak berguna. Sekarang aku terjebak di dalam tubuh yang rapuh ini. Tidak ada gunanya memperdulikan kerendahan hati dan bermartabat. Meskipun penampilanku seperti ini, tetapi aku pernah menjadi bagian ras yang terhormat. Tapi aku kehilangan itu semua karena para demigod." Frey yang terkejut lalu berkata, "Kau, jangan-jangan." "Ya, aku seekor naga," ucap Hector. "Ternyata benar, kau seekor naga, Hector." Sambil tersenyum Hector lalu berucap, "Apa sih yang aku bicarakan pada seorang pengikut demigod? Maaf karena sudah membicarakan hal yang menyedihkan. Anggap saja kau tak pernah mendengarnya." "Kau orang baik," ucap Hector sambil tersenyum. "Oh ya, anak muda, apakah kau sedang memikirkan kenapa demigod menempatkanku di sini? Tempat ini adalah tempat yang harus dikunjungi oleh setiap pengikut untuk mendapatkan topeng ini. Karena naga yang sangat hebat telah menjadi budak para demigod setelah hampir tidak bisa mempertahankan nyawanya. Kebanyakan pengikut mengejekku, tapi sepertinya kau sedikit berbeda. Kau menunjukkan rasa simpati dan bukannya mengejekku." "Tidak, Hector, ini bukanlah rasa simpati. Ini adalah rasa hormat. 4.000 tahun yang lalu, makhluk yang pertama kali menyadari bahayanya demigod dan melawan mereka adalah seekor naga. Sebenarnya, dalam 4.000 tahun yang lalu, manusia hanya menjadi seorang pendukung naga dari belakang dalam pertempuran melawan demigod. Satu-satunya makhluk yang bisa menghadapi dan menandingi kekuatan demigod adalah naga, dan dia adalah tuanku. Kami belum kalah." Hector yang mendengar itu sangat terkejut. "Anak muda, tampaknya keadaanmu sama rumitnya denganku. Ini ambillah." Frey lalu berucap, "Apa kau akan selamanya berada di sini?" "Ya, kurang lebih seperti itu. Aku terkunci di sini." "Oh ya, Hector, tentang golem dengan 1 juta mana energi. Tolong buatkan tubuhnya ya." Harganya tidak akan cukup meski kau menunjukkan gelang itu padaku. Aku ini adalah seorang pedagang." "Lalu apa yang kau mau? Berikan gelang itu padaku." "Baiklah," ucap Frey. "Tapi aku ingin kau berjanji padaku dalam bahasa naga, Hector." Hector pun berkata, "Kau benar-benar mengerti tentang kami. Aku hanya bercanda soal memberikan gelang itu. Anak muda, tolong jangan salah paham. Bukannya aku tidak mau. Tadi aku hanya mengujimu. Dengan kau menunjukkan gelang itu saja, itu sudah lebih dari cukup. Oh ya, aku butuh waktu 6 bulan untuk membuatnya. Silahkan datang kembali setelah waktu itu tiba." Scene lalu berpindah memperlihatkan Frey yang sudah bersama dengan Rizky. Mereka berdua mulai menyusuri hutan di kegelapan malam. Frey lalu berkata, "Apa yang kau rencanakan sekarang, Rizky? Masih ada waktu 1 bulan sebelum pertemuan itu tiba." Rizky lalu berkata, "Frey, kerajaan Luonab disebut negara kesatria. Tapi negara itu adalah negara yang paling korup di antara negara manusia yang aku ketahui. Meskipun begitu, mereka terus mengatakan omong kosong mengenai keharusan mempertahankan warisan Lucid. Iya, bukankah akan terasa aneh jika tidak ada korupsi sama sekali dalam kehidupan manusia?" Sambil menatap hamparan pegunungan, Rizky lalu berkata, "Marquis Dalaman, dia adalah bangsawan paling buruk di antara bangsawan Luonab. Dia akan menggunakan segala cara untuk memuaskan egonya. Dan di berbagai lokasi di gunung itu, sampah itu membangun kem budak." Frey yang sangat marah lalu berkata, "Apa? Budak? Bukankah sistem perbudakan sudah dihapus sejak lama?" "Ternyata kau cukup naif, Frey. Perbudakan masih tetap ada. Frey, kau pernah bilang kalau kau tidak akan ragu untuk membunuh sampah, bukan?"
Jadi apa yang kau inginkan, Rizky? Frey, hancurkan perdagangan manusia di gunung itu. Baiklah, Rizky. Tapi sebelum itu, biarkan aku melihat dan menilainya sendiri. Apa kau ragu, Frey? Karena mereka dari ras yang sama denganmu. Sambil terbang, Frey berkata, tidak, hanya saja aku tidak percaya apa yang orang lain katakan. Kita lalu diperlihatkan sebuah kastil yang megah di tengah-tengah pegunungan. Kastil itu dipenuhi penjagaan yang sangat ketat. Terlihat Frey dari bawah mulai mengintai. Frey lalu terbang melewati penjaga yang tertidur. Sambil bergelantungan, Frey mengintai dan melihat banyak manusia yang dijadikan budak. Selain manusia, ada ras kurcaci dan monster. Seorang penjaga lalu berkata, "Kemana kau akan membawa mayat itu?" Sambil membuang mayat seorang wanita, pengawal itu berucap, "Kembali ke sisi bajingan mesum itu." Frey yang melihat kumpulan mayat lalu berkata, "Jawabannya ada di sini, Rizky." Seorang penjaga lalu berkata, "Kau siapa? Hai bangsat, jawab aku, dari mana asalmu?" Dengan penuh amarah Frey berucap, "Luonab adalah kota yang dipenuhi jiwa para kesatria, kan? Apa kau juga memilikinya? Jiwa kesatria. Lihat si bodoh ini, apa yang sedang dia bicarakan?" "Pertanyaan yang bagus," ucap Frey sambil mengeluarkan kekuatannya. Seketika tubuh para penjaga dipenuhi Divine Power dan meledak dalam sekejap. Para penjaga mulai berlarian sambil berteriak, "Ada penyusup!" Terlihat Frey yang terkepung. Frey lalu berucap, "Dasar orang-orang ini menggunakan armor dan berpura-pura menjadi kesatria." Frey lalu kembali berucap dalam benaknya, "Lucid, apa yang akan kau lakukan jika melihat tanah kelahiranmu diperlakukan seperti ini?" Terlihat seluruh pasukan maju menyerang Frey. Namun Shin kembali berpindah memperlihatkan sebuah botol yang melayang di udara dan mengenai kepala seorang prajurit. Prajurit itu lalu berkata, "Maafkan aku, Marquis Dalaman. Kau bukannya sudah kubilang perlakukan elf dengan baik. Apa kau tahu berapa harga mereka?" Seorang koki lalu datang dan berkata, "Marquis Dalaman, elf yang mati itu harus aku apakan? Lakukan apa yang biasa kau lakukan." "Oh ya, aku sangat menginginkan saus basil hari ini. Ayo cepat, kualitas dagingnya pasti bagus saat masih segar." "Baiklah, aku akan siapkan." Namun tiba-tiba salah seorang prajurit kembali berlari dan berkata, "Marquis Dalaman, ada masalah." "Apa? Apa kali ini Jan mati juga?" "Bukan, Tuan. Ada penyusup." Dengan penuh amarah Marquis berkata, "Bodoh, jangan ceritakan semuanya. Urus saja sendiri. Kau pikir aku membayarmu mahal-mahal untuk apa? Semua kesatria sudah dikalahkan, Tuan." "Apa?" Namun tiba-tiba sebuah retakan dari atas terlihat. Seketika Marquis terlempar dari singgasananya. Dengan penuh rasa takut, ia berkata, "Kau siapa?" Frey lalu berucap, "Turunkan berat badanmu, brengsek. Kau bukan babi, kan?" Seorang koki lalu maju menyerang Frey. Ketika pisau koki itu hampir mengenai wajah Frey, Frey lalu menyerang koki itu menggunakan Divine Power. Dalam sekejap, tubuh koki itu hancur tak tersisa. Terlihat seorang prajurit berusaha untuk kabur. Namun Frey tak memberi ampun. Marquis Dalaman yang tak bisa melakukan perlawanan lalu berkata, "Apa yang kau mau? Berapa banyak uang yang kau inginkan?" Dengan penuh amarah Frey menginjak tubuhnya. "Aku sedikit agak marah, jadi ini akan memakan sedikit waktu. Bersiaplah. Jadi kau mau yang mana terlebih dahulu, lidah atau bola mata?" Dari kejauhan terlihat kastil yang menyala dipenuhi luapan energi milik Frey. Shin lalu berpindah memperlihatkan Frey yang termenung di kesunyian malam. Rizky lalu datang menghampiri dan berkata, "Sepertinya sudah beres." "Masih belum, Rizky. Masih ada mereka." Rizky lalu turun ke bawah dan menghancurkan semua kerangkeng yang membelenggu para tahanan. "Pergilah dari sini, kalian bebas sekarang," ucap Rizky. Salah seorang budak lalu berkata, "Apa itu kebebasan? Aku belum pernah mencobanya. Keluargaku, teman-teman satu rasku, mereka semuanya mati.
Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup. Bunuh saja aku. Sambil memejamkan mata, Rizky lalu berkata, seperti yang kau minta, aku akan menjamin kau tidak akan merasakan sedikit pun rasa sakit. Namun Frey maju menghentikan Rizky. Frey lalu berucap, jangan salah paham. Aku menyelamatkanmu bukan karena kasihan padamu. Membunuhmu aku tidak bisa melakukannya. Aku punya satu tempat untukmu. Jadi ikutlah bersamaku. Kalian punya bos baru sekarang. Aku akan membasmi orang-orang yang membuatmu seperti ini selama sebulan. Aku tidak tertarik pada mereka ataupun perasaan mereka. Aku hanya ingin membunuh babi rakus yang melakukan ini pada kalian semua. Apa itu kebebasan katamu? Kenapa kau menanyakannya padaku? Lihatlah dan nilailah sendiri dengan mata kepalamu. Frey lalu melangkah pergi diikuti dengan Rizky. Sin lalu berpindah memperlihatkan posko-posko penjagaan perdagangan budak. Posko itu lalu meledak. Para kesatria terhempas dan terlihat Frey yang baru selesai melakukan penyerangan. Para budak yang diselamatkan Frey mulai maju melakukan penyerangan. Mereka membantai habis para kesatria jahat dan membebaskan para budak. Frey lalu meledakkan tempat perdagangan para budak hingga hangus terbakar. Frey lalu berkata, dengan begini seluruh kem penjualan budak sudah dibereskan. Cukup sulit untuk waktu 1 bulan. Sekarang pekerjaan kalian sudah usai. Frey lalu menatap ke arah para budak. Salah seorang budak lalu berkata, jika kita bebas. Namun Frey memegang pundaknya dan berkata, itu terserah kau, tapi jadilah orang baik. Sambil menangis budak itu pun berkata, Inilah kebebasan. Mereka semua pun pergi menuju ke tempat baru. Rizky lalu berkata, Frey, ia tampaknya telah menemukan arti kebebasan. Kau sudah tahu kalau akan berakhir seperti ini ya Frey? Itu mustahil Rizky, ucap Frey. Aku hanya percaya pada api yang tak pernah padam dalam diri mereka. Ngomong-ngomong Rizky, bukankah kita harus pergi? Sudah banyak jejak mana yang dihapus. Pertemuannya akan segera berlangsung. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita akan terlambat. Sepertinya aku lupa memberitahumu alasan kita kenapa ada di sini, Frey. Dengan tatapan serius, Rizky lalu berkata, disinilah tempat pertemuan demigod akan berlangsung. Tiba-tiba saja, langit seakan-akan terbelah. Rizky, apa itu? Ucap Frey. Pria berkepala botak juga berkata, langitnya terbelah. Kita telah memasuki domain demigod. Kita semua tak bisa keluar dari sini sebelum pertemuannya berakhir. Frey pun mulai memakai topengnya. Kobaran api yang begitu dahsyat muncul di langit. Perlahan-lahan menampakkan wujudnya. Rizky lalu berkata pada Frey, ini adalah Agni, salah satu apokalips yang menggunakan elemen api. Sungguh kekuatan yang dahsyat, ucap Frey. Agni lalu berkata, oh, aku kira aku adalah orang pertama yang sampai di sini. Frey lalu berucap, aku tidak percaya dia bisa merubah penampilannya dengan bebas. Kalau begitu, Rizky juga pasti memiliki penampilan asli yang berbeda. Agni lalu berkata, ini mengejutkanku. Aku tidak tahu kalau Rizky akan datang lebih dulu. Itu karena aku yang paling dekat, Agni. Apakah ini pengikutmu, Rizky? Dia terlihat seperti orang yang sangat baik. Rizky lalu berkata, sepertinya kau juga menemukan seorang pengikut, Agni. Ya, aku sedang mencari seseorang untuk menarik perhatianku. Frey yang menatap pengikut Agni lalu berkata, kenapa? Kenapa kau bisa ada di sini? Namun tiba-tiba dari langit yang terbelah muncul kepulan asap yang perlahan-lahan memadat dan terlihat kemunculan 3 apokalips. Frey yang melihat itu lalu berkata, akhirnya apokalips telah berkumpul. Aku belum pernah melihat demigod wanita sebelumnya. Dia adalah Lerin, pencipta Black Family. Dan dia adalah Nosdok. Dan Pak Tua itu adalah Ananta. Sama seperti 4000 tahun yang lalu. Seorang pria tua yang menakutkan bahkan tidak bisa kita kalahkan. Bersama dengan Lucid, Suezer, Iris, dan Kasajin. Lerin lalu berkata, kukira kita tidak akan terlambat. Rizky lalu berucap,
Kenapa kalian bertiga berkumpul di sini? Aku hanya menemukan fenomena yang menarik. Aku hanya datang untuk memeriksanya. Rizky lalu berkata, apa fenomena yang menarik itu, Lerin? Kau akan segera tahu, Rizky. Nosdok lalu berucap, ada penyusup. Para anggota circle terlihat gemetaran. Sial, apakah dia menemukan kami? Padahal mana kami sembunyikan. Nosdok lalu kembali berkata, namun mereka sudah terjebak dalam domain dewa. Mereka bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Mereka seperti tikus. Itu aneh, Rizky. Tidak mungkin kau tidak menyadarinya. Tentu saja aku tahu karena jumlahnya sangat banyak. Aku hanya khawatir dengan hukuman para dewa. Kalau begitu, mereka milikku. Rizky lalu berkata, apa tidak masalah? Dengan sebanyak ini, hukuman para dewa tidak bisa dihindari, bukan? Namun Nosdok hanya tertawa dan berlalu pergi. Ananta lalu berucap, bagaimana caramu merawat tempat itu, Rizky? Flownable adalah wilayahmu. Ya, itu benar, Rizky. Lord meminta kita berkumpul di sini bukan tanpa alasan, ucap Lerin. Menurut Lord, tempat ini perlu dibersihkan. Kita lalu berpindah ke tempat Nosdok. Para kesatria lalu berkata, monster macam apa yang muncul ini? Nosdok lalu berucap, hai orang baik, aku akan memberimu hadiah. Dengan satu jentikan jari, para kesatria semuanya terbantai. Hanya terdengar suara yang meregang menahan rasa sakit. Kematian adalah hadiah terbaik, bukan? Para petinggi circle yang menyaksikan pembantaian itu hanya bisa berkata, ratusan Black Dragon Knight telah dibunuh hanya dengan satu jentikan jari. Nosdok yang telah tiba di hadapan Rizky dan Frey lalu berkata, sangat menyenangkan menikmati pembantaian setelah sekian lama. Frey lalu berucap, ini benar-benar gawat. Mereka berbeda dengan Hydra. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa kutangani saat ini. Nosdok lalu berkata pada Rizky, oh ya Rizky, apa yang kau banggakan setelah membunuh salah satu dari 9 Hydra? Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar yang berucap, masuk ke dalam. Seketika Frey tak mampu bergerak. Sosok putih dipenuhi Devin Power lalu kembali berucap, akhirnya kita bertemu lagi. Sudah lama sekali saudara-saudaraku yang tersayang. Frey yang merasakan tekanan yang begitu kuat lalu berkata, perasaan ini sama dengan perasaan 4000 tahun yang lalu. Wajah yang tidak menyenangkan dan polos yang bisa berubah sesuai emosi mereka. Nosdok lalu berkata, semangat Rizky, sekarang kita tidak perlu takut akan hukuman itu. Apa maksudmu Nosdok? Terlihat mereka semua yang berkumpul dengan satu kibasan tangan milik Lord sebuah bangunan yang telah hancur kembali utuh. Sudah lama sekali Rizky, teman lamaku, ucap Lord sambil memeluk Rizky. Frey yang mendengar itu serasa bergetar. Rizky adalah teman lama Lord. Oh ya Rizky, aku akan memberikan jawabannya pada Lord. Rizky pun berucap, apa maksudmu? Aku tidak perlu khawatir dengan hukuman dewa Nosdok. Lerin lalu berkata, ini dia Rizky, ini adalah bahan logam yang disebut aluminium. Aku baru pertama kali mendengarnya, ucap Rizky. Iya, ini adalah logam pertama yang kami temukan dan kami memberinya nama itu. Mungkin terlihat seperti logam biasa, tapi lihatlah, Lerin lalu membelah logam itu dan memakannya. Seketika tubuhnya dipenuhi aliran Devin Power. Kekuatanmu menghilang, ucap Rizky. Menurutmu begitu, tapi seperti yang kau lihat, aliran Devin Power masih kuat. Inilah kekuatan aluminium. Nosdok lalu berkata, reaksimu terlihat mengerikan Rizky. Ini adalah kesempatan untuk membasmi serangga brengsek itu. Seperti yang kau inginkan. Tidakkah kau merasa senang? Sama sekali tidak Nosdok. Sepertinya kau telah banyak berubah. Sejak penghancuran Okulium 4000 tahun yang lalu. Apa? Rizky yang menghancurkan Okolium 4000 tahun yang lalu? Lalu orang yang membunuh Lucid, apakah itu kau Rizky? Seperti yang dikatakan Ruhiral. Dengan tatapan dingin Rizky berkata, sudah 4000 tahun berlalu Nosdok. Justru menurutku aneh kalau kau tidak berubah sama sekali. Berhentilah mengatakan omong kosong Rizky.
Sebagai makhluk yang sempurna, kita tidak butuh alasan untuk berubah. Justru dari situlah aku berpikir kita bukanlah makhluk yang sempurna. Hai Rizky, ngomong-ngomong, Hydra sudah mati. Apa? Kapan ucap Lerin? Aku tidak tahu. Aku mengetahuinya belum lama ini. Sontak tatapan mereka semua terarah pada Rizky. Frey lalu berucap dalam benaknya, "Ya Tuhan, dia benar-benar mencurigai Rizky." Lord lalu berkata, "Nosdok, Lerin, Ananta, apa yang kau lakukan pada temanku Rizky?" "Ah, maafkan aku, Lord, karena kami sedang terburu-buru." Rizky paham itu, semua orang di sini terlihat sensitif. "Tidak masalah, Lord," ucap Rizky. "Hampir saja, akhirnya kita semua selamat. Bagi Lord, Rizky sudah seperti adiknya." Rizky lalu berkata, "Mari kita langsung ke inti pembicaraannya, Lord. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mencari seorang pengkhianat. Dan mereka berdua curiga kalau aku adalah seorang pengkhianat." Lord lalu berkata, "Jangan terlalu serius, Rizky. Masih ada demigod yang belum datang. Menunggu itu membosankan ya. Bagaimana kalau kita bermain game sebentar? Game kebenaran. Mari kita ungkapkan pengikut kita masing-masing." Frey lalu berucap, "Apa yang akan kau lakukan sekarang, Rizky?" Lerin lalu berkata, "Lord, apa kau bercanda? Menurutku tidak ada pengkhianat di antara kita." "Stop, Lerin. Mari kita lakukan ini. Aku akan mengungkapkan pengikutku terlebih dahulu." "Apa kau serius, Lord?" Frey lalu berucap dalam benaknya, "Tunggu sebentar. Ini kesempatanku. Jika aku tahu pengikut Lord, aku mungkin bisa membunuhnya." Agni lalu berkata, "Lord, stop. Tidak perlu mengungkapkan pengikut. Mereka adalah esensi dari para demigod. Jika memang ada pengkhianat di sini, hanya ada satu alasan baginya untuk mengambil resiko menghadiri pertemuan ini, yaitu mungkin untuk mengetahui pengikutmu. Kalau begitu, aku cukup tak menunjukkan pengikutku. Tapi bukankah itu akan terlihat lucu kalau aku tak ikut dalam game ini?" Rizky lalu berkata, "Kalau begitu, aku sama sekali tak peduli. Kalau Lord tidak menunjukkan pengikutnya, maka aku juga tak akan melakukannya. Dan to be continue." Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita dari Sang Legenda part ke-18. Sampai bertemu lagi di part selanjutnya. Dan sebelum admin akhiri, admin minta dukungannya dari para sahabat Pedang Utara untuk menekan tombol like dari setiap video yang admin upload, agar admin tetap semangat mengupload videonya. Dan tanpa berlama-lama lagi, admin ucapkan thanks for watching.